Detik-detik para pemain timnas berkumpul di Jakarta untuk pertandingan putaran ketiga. Kedatangan Kevin Dix mulai disambut setelah sang pemain dipastikan debut bersama timnas kontra timnas Jepang. Ramai soal media Malaysia yang menyebut sosok Kevin Dix adalah pemain buangan timnas Belanda. Trio Jesus Messelges dan Kevin Dix menjadi yang dinantikan di laga timnas kontra timnas Jepang dan Arab Saudi. Sanksi FIFA tim Merah Putih mendadak lebih besar dari sanksi timnas Bahrain di putaran ketiga. Tim Gepen dan Dionmark akhirnya ke Indonesia jelang laga timnas untuk menjalani proses menjadi WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini semakin diperkuat dengan kehadiran sosok Kevin Dix. Pemain yang kini berseragam FC Copenhagen ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan kini siap membela tim Merah Putih. Keputusan ini diambil menjelang dua pertandingan krusial di laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Kevin Dix akan langsung diproyeksikan untuk tampil dalam laga melawan dua tim kuat Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion GBK pada pertengahan November mendatang. Namun langkah proses Kevin Dix ini tidak lepas dari sorotan publik negara tetangga, di mana salah satu netizen Malaysia seperti akun Ultras Kurva Selatan menyuarakan kritikannya. Mereka mempertanyakan kualitas Kevin Dix dan menyinggung pengalaman bermain di Liga Champions. Sebagai pembanding, mereka menyebut Dion Cole yang juga pernah merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Eropa bersama timnas Malaysia. Alah, baru dapat Kevin Dix saja belagu, pemain buangan Belanda dipungut, tulis akun itu. Ya, sontak sindiran tersebut langsung ramai di media sosial, di mana tidak sedikit yang langsung menyoroti unggahan tersebut yang dinilai ia mengejek sosok Kevin Dix. Penyebab denda yang diterima timnas Indonesia lebih besar daripada timnas Bahrain meskipun sama-sama dihukum FIFA kini akhirnya terungkap, di mana jumlah pelanggaran yang dilakukan keduanya ternyata berbeda. Ya, diketahui Federasi Sepak Bola Dunia menjatuhkan sejumlah hukuman kepada timnas Indonesia dan Bahrain atas pelanggaran di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pengumuman itu muncul di situs resminya pada Sabtu 9 November 2024 kemarin. Dalam hal ini timnas Bahrain dijatuhi sanksi denda senilai 178 juta, di mana mereka didenda bersalah atas pelanggaran keamanan di laga melawan timnas Jepang pada bulan September kemarin. Sementara timnas Indonesia juga dijatuhi hukuman denda senilai 178 juta, di mana skuad Garuda dilanggar bersalah lantaran kick-off laga timnas kontra timnas Cina pada Oktober kemarin dicatat terlambat meskipun sebenarnya tim Merah Putih berposisi sebagai tim tamu. Selain kesalahan itu, timnas Indonesia juga didenda total 10.000 franc Swiss lagi, di mana dua hukuman denda itu dijatuhkan karena tindakan dua ofisial yakni Sumarji dan Kim Jong-jit pada laga timnas kontra timnas Bahrain, di mana keduanya terkena denda masing-masing 89,3 juta. Keduanya didakwa bersalah karena sudah bertindak di luar batas. Selain denda, Sumarji dilarang mendampingi tim pada satu pertandingan, sedangkan Kim Jong-jin dihukum 4 laga pertandingan. Hukuman yang diterima timnas Indonesia ini tentu jelas lebih tinggi dari Bahrain, sebab total tim Merah Putih terkena denda 357 juta. Ya, dalam hal ini sanksi-sanksi tersebut diharapkan tidak mengganggu timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi, di mana laga tersebut menjadi laga penting tim Merah Putih untuk mengamankan posisi babak berikutnya. Personel skuad Garuda kini dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada hari ini, Minggu 10 November 2024, di mana beberapa pemain abroad diketahui sudah ada yang tiba lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Sosok pemain yang diketahui sudah tiba lebih awal adalah seperti Martin Paes, Sandy Walsh hingga Justin Hubner yang sudah sejak kemarin tiba di Indonesia. Sedangkan sosok pemain abroad seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Marcelino tampaknya sudah dalam perjalanan menuju ke Indonesia, di mana ketiganya meskipun tidak berangkat bersamaan, namun keberangkatan mereka terlihat dalam sebuah unggahan di story akun Instagramnya yang memperlihatkan diri
dirinya tengah dalam perjalanan. Sedangkan Kelvin Verdon mengaku akan OTW ke Jakarta untuk bergabung ke skuad Garuda pada hari ini. Hal ini dibocorkan oleh sang pemain di saat ia diwawancarai oleh klubnya Nijmegen di kanal YouTube Nij TV. Ya, pada hari ini Minggu saya akan terbang ke sana lagi dan kemungkinan kami akan memainkan 2 pertandingan menarik di sana, kata Kelvin Verdon. Ya, Martin Paes, Sandy Wells, Dustin Hapner, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Kelvin Verdon diketahui masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga putaran ketiga, di mana tim Merah Putih akan terlebih dahulu menjamu timnas Jepang pada Jumat mendatang dan dilanjutkan melawan Arab Saudi pada hari Seninnya. Ya, saat ini timnas Indonesia sendiri menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga. Dari 4 pertandingan, tim asuhan Coach Sintayong sekali kalah dan 3 kali imbang. Dengan tersisa 6 pertandingan ini, tim Merah Putih harus memanfaatkan semua laga kandang. Karena itu, laga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi sangat penting untuk mengamankan posisi skuad Garuda, di mana PSSI menargetkan minimal timnas Indonesia harus finish di posisi keempat besar di grup tersebut. Kevin Dix kini dikabarkan bisa bermain di laga timnas kontra timnas Jepang yang merupakan matchday kelima grup C putaran ketiga. Menurut sumber yang diperoleh, proses perpindahan federasi Kevin Dix kini sudah selesai. Masih berdasarkan dari sumber yang sama, Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen menggunakan Qatar Airways pada Senin besok 11 November 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ia dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 12 November 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kabar di atas tentu membahagiakan, sebab kehadiran Kevin Dix sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Jepang. Ya, ditambah lagi timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa diperkuat sang bek andalan yaitu Meselges yang masih dalam tahap pemulihan setelah mengalami cedera. Jika Meselges benar absen, maka Kevin Dix diprediksi akan dimainkan Coach Sintayong sebagai bek tengah sebelah kanan dalam posisi 3-4-3. Sementara itu, jika Meselges di luar dugaan bugar, maka Kevin Dix akan diperankan sebagai wingback kanan. Ya, Kevin Dix dikenal sebagai pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Harapannya kehadiran Kevin Dix dapat meningkatkan kemampuan timnas Indonesia untuk meraih poin saat menjamu Jepang dan Arab Saudi, di mana timnas Indonesia sendiri ditargetkan PSSI untuk meraih 4 angka dalam 2 laga di atas. Tambahan poin tentu dibutuhkan timnas Indonesia untuk memperlebar kesempatan lolos ke babak selanjutnya di ajang ini. Pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Coach Indra Safri mengatakan bahwa kedua pemain keturunan Indonesia yaitu Tim Gaipan dan Dion Mark akan menjalani serangkaian tes di Jakarta pada Kamis mendatang untuk proses keduanya. Ada 2 yang sedang diproses, Dion dan Tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya 2 itu, kata Coach Indra Safri. Ya, Tim Gaipan merupakan pemain berposisi bek kiri. Ia memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Kini Tim Gaipan bermain untuk FC Emmen di Belanda. Sementara Dion Mark merupakan pemain berposisi bek yang lahir di Nijmegen. Kini pemain berusia 19 tahun itu bermain untuk klub Nijmegen di Belanda. Dion Mark memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Palembang. Namun Coach Indra Safri belum bisa berbicara panjang lebar sebelum keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami itu pasti, kalau belum salaman belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi, ada 2. Apakah itu bisa atau tidak nanti tergantung proses federasi kita, kata Indra Safri. Ya, kedua pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20, di mana turnamen ini menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025 tahun depan. Sejak Jumat kemarin, Kevin Dix diketahui sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, di mana kehadiran Kevin Dix ini semakin memperkaya opsi di lini belakang timnas Indonesia, terutama menjelang 2 laga krusial tim Merah Putih di putaran ketiga ini. Ya, dalam hal ini, dengan bergabungnya Kevin Dix, tentunya Coach Sintayong kini memiliki deretan bek tengah berkualitas seperti Meselges, Caizes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Opsi yang begitu melimpah ini memungkinkan Coach Sintayong untuk menerapkan formasi 3 bek tengah yang menjadi favoritnya. Trio Kevin Dix, Meselges, dan Caizes diprediksi akan menjadi benteng yang tangguh bagi skuad Garuda. Namun cedera yang dialami Meselges pada laga terakhir FCY20 kini sedikit mengusik rencana tersebut. Namun kabarnya sosok Meselges itu kini sudah kembali mulai berlatih bersama klubnya meskipun itu dilakukan secara terpisah. Dalam hal ini, peluang besar kini terbuka bagi Jordi Amat dan Rizky Ridho untuk menggantikan posisi Meselges jika semisal ia tidak cepat pulih tepat waktu. Namun bila berbicara trio Kevin Dix, Caizes, dan Meselges di lini belakang, tentunya ini sangat menarik dinantikan, di mana ketiganya diketahui menjadi bek andalan di klubnya masing-masing saat ini. Kevin Dix diketahui menjadi pemain belakang yang tidak
tergantikan selama beberapa laga bersama klubnya. Hal itu juga sama dengan Jesus dan Messelges yang terus menjadi pemain pilihan utama sang pelatih ketika klubnya memiliki agenda pertandingan. Tentu menarik menantikan trio bek tangguh tim Merah Putih ini nantinya di skuad Garuda, mengingat tim Merah Putih sebentar lagi akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.